Salam energi, salam sehat. Hari ini kita ada di Desa Sangkanerang. Ini adalah kawasan yang sudah alhamdulillah menjadi milik kita. Nanti ini salah satu yang akan kita jadikan sebagai pusat pelatihan energi di Kuningan, karena satu, posisinya juga memungkinkan untuk kita refresh. Teman-teman, hari ini saya ingin membahas cara bahagia dengan kemoterapi dan dengan kanker. Pengalaman Kang Sam ketika ada pasien mengalami kanker, kan? Kalau kita menghadapi pasien kanker, kayaknya kita harus berlari gitu. Berlari? Ya. Berlari di sisi penyakit. Iya. Ya kan? Jadi recovery-nya harus cepat, terus obatnya harus tepat, kemudian kitanya juga harus rajin ya. Kang Sam kalau nangani yang pasien kanker berapa minggu sekali? Minimal 2 kali dalam seminggu. Bahkan ada yang tiap hari ya. Ya. Pasien kanker apa yang udah ditangani oleh Kang Sam? Mungkin yang kanker otak, udah. Terus kanker usus, payudara ya. Payudara. Persentase kesembuhan memang kita masih 50-50 ya. Ya. Jujur kita masih dibantu dengan perlengkapan medis. Tetapi ada alhamdulillah 1 atau 2 orang yang bisa berhasil kita tanganin. Ya mungkin kalau persentase 30% lah. Dengan obat herbal kita, kemudian dengan dengan sistem metode terapi kita, itu ada sekitar 30-50% yang terbantu secara alamiah. Tetapi ada juga ya Kang ya, yang sambil kemo, kemudian sambil terapi. Nah ini jauh lebih efektif untuk kanker-kanker yang udah di stadium 3A sampai dengan terminal atau 4A atau B. Untuk stadium 1 sampai 2B biasanya kita melakukan secara alamiah dan herbal yang ada di kita. Kita punya herbal kanker, Kang, ya, yang juga alhamdulillah efektif, sudah dipakai banyak orang. Kemudian kita punya teknik dan penanganan yang spesial. Jadi gini Kang, kalau Kang Sam nih nerapi yang penderita kanker, biasanya kita melokalisasi si kanker itu. Jadi misalnya ada kanker di payudara atau di otak atau di usus, jadi kita melokalisasi. Jadi energi yang kita pakai untuk pasien yaitu memperkuat sel tepi di sekitar si pasiennya, sehingga si kanker itu yang biasanya bisa lompat ke daerah lain, dengan penguatan sel tepi di sekitar kanker dia tidak mampu melompat. Akhirnya dia melakukan, karena kanker itu perlu makan dan lain sebagainya, dia memakan dirinya sendiri. Nah tetapi ada teknik penghancuran juga dengan pemutaran energi, Kang. Jadi kalau kita lakukan pengobatan biasanya energi diputarkan, kemudian si pemutaran energi itu mengikis sedikit demi sedikit ke jaringan sel kankernya. Jadi ada 2 cara. Pertama penguatan sel tepi, kemudian pemusatan perputaran di sekitar kanker untuk menghancurkan dan mengikis si sel kankernya. Nah kemudian Kang, ada beberapa orang yang suka kemo ya. Kang Sam ada kan pasien kemo tapi diterapi ya. Apa perbedaan pasien kemo yang diterapi dengan yang tidak, Kang? Oh, jauh berbeda Kang. Mungkin dari kondisi fisik itu terlihat jelas. Biasanya kan kalau kena obat kemo itu kering, kulit kering. Nah itu biasanya kalau sudah diterapi itu seperti orang biasa aja gitu, tidak di kemo gitu. Jadi mualnya hilang ya. Terus. Hanya rontok aja yang kita bisa tidak tanganin ya. Karena rontok itu hal-hal yang memang secara alamiah, memang kemo pasti menghancurkan di jaringan si rambut tadi. Nah, jadi gini Kang, kita hari ini akan berlatih untuk memulihkan psikologi si pasien kanker. Kenapa harus dipulihkan psikologisnya? Karena banyak hal yang terjadi yang memperparah kanker itu karena psikologis, Kang. Bener nggak? Ya, betul. Jadi pas orang divonis kanker gimana? Wah, sudah kayaknya besok mau meninggal ya, terus nggak bisa tidur ya, dan lain sebagainya. Justru kondisi psikologis itu yang membuat parah ya, Kang ya? Ya, betul. Nah, hari ini kita akan berlatih teknik bersyukur supaya gini, si kankernya bisa kita tahan, kemudian kondisi psikologisnya juga bagus. Jadi sebenarnya gini teman-teman, kalau kondisi psikologis kita bagus, maka si sel kanker itu akan lebih sulit untuk menyebar. Kenapa lebih sulit? Karena kepedean kita mengaktifasi si kelenjar itu lebih stabil. Tapi kalau adrenalin kita kacau, dengan was-was, dengan ketakutan, maka si sel kanker itu gampang merusak jaringan lainnya. Jadi pada saat kita hormonnya nggak bagus, si estrogen nggak bagus, dengan
marah, dengan was-was, dengan adrenalin yang tidak stabil, ada jaringan-jaringan lepas di dalam sel kita yang mudah disusupi. Tetapi ketika dopamin kita tinggi, hormon kebahagiaan kita tinggi, maka jaringan selnya akan lebih padat. Maka teman-teman yang menderita kanker, mohon maaf, bukan saya menganggap enteng pasien kanker, tetapi akan jauh lebih baik kalau teman-teman punya kesungguhan dalam berbahagia, punya kepedean, punya keinginan untuk berkembang. Saya punya pasien ada di dalam YouTube saya, yaitu Bu Erna dan Pak Kiki Cilina dan Cilina. Itu alhamdulillah udah stadium 4 sekarang, tanpa kemo dan lain-lain. Ada Cilina dengan kemo, tapi sekarang alhamdulillah masih segar bugar. Kenapa? Mereka berbahagia dalam beraktivitas. Bu Erna malah bisa melakukan lari pagi setiap pagi. Kita akan berlatih sederhana untuk teman-teman yang menderita kanker menggunakan nafas dada, di mana nafas dada adalah salah satu nafas penting dalam mengikat oksigen dan memperbanyak oksigen ke dalam jaringan saraf, sehingga hormon dopamin kita jauh lebih aktif dan jauh lebih rileks, sehingga kita bisa merasakan kerilekan yang luar biasa, dan itu akan membantu sisi kebahagiaan dan psikologis penderita kanker. Kang, kita mulai. Kang Sam berdiri dulu sebentar. Nah, ini Kang Sam ada di atas batu. Yang akan kita lakukan adalah menarik nafas dari hidung dalam. Dalam itu dalam arti beri. Tarik dalam. Tahan sebentar. Buang dalam. Buangnya pelan. Tarik lagi. Tahan. Buang. Untuk pasien-pasien kanker yang payudara dan paru-paru yang tidak bisa menarik nafas dalam, yang penting pada saat proses bernapas kita merasakan kehadiran Allah dan bersyukur kita masih hidup. Itu akan sangat membantu. Jadi tarik nafas biasa saja, tahan, buang, tarik, buang. Seperti ini nggak apa-apa. Oke Kang, 3 kali Kang. Tarik, buang. Rasakan bahwa energi ini memenuhi tubuh kita sesuai dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita masih bisa bernapas. Tarik nafas, tahan, buang. Tarik nafas, tahan, buang. Oke, Kang Sam akan melakukan sambil duduk. Silahkan Kang Sam duduk, menghadap ke kamera dulu Kang. Nah, seperti ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang menderita, kebetulan sedang diuji sama Allah dengan penderitaan kanker, boleh duduk bersila atau boleh duduk di kursi seperti biasa. Oke, pejamkan matanya teman-teman. Kang Sam, ibu-ibu, bapak-bapak yang menderita kanker atau sedang melakukan kemoterapi, ini adalah awal kita berlatih dengan cara bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan hidup, masih diberi kesempatan berbuat baik. Maka ayo kita bersyukur dengan latihan napas ini Kang Sam. Hadirkan rasa bahagia itu ke dalam diri kita. Rasakan energi kita menyelimuti tubuh kita. Kemudian tarik nafas dalam dengan menyebutkan rasa syukur tadi. Jadi tarik nafas yang dalam. Rasakan syukur itu menyelimuti seluruh dada, paru-paru, jantung, dan tubuh kita. Buang napas. Sambil buang napas, teman-teman rasakan racun dari tubuh ini keluar lewat pori-pori. Oke, ulang. Tarik napas. Teman-teman rasakan ruh hidup itu datang ke dalam tubuh kita. Rasakan syukur kita ada di dalam dada kita. Tahan. Rasakan energi kita. Kemudian buang napas. Detoksifikasi, keluarkan semua penyakit kita, hawa negatif kita, kewas-wasan kita pada saat membuang nafas. Ulangi lagi, tarik nafas. Rasakan energi itu mengalir sesuai dengan oksigen yang mengalir ke tubuh. Rasakan rasa syukur kita, tahan. Rasakan keberadaan paru-paru dan jantung, kemudian buang nafas. Oke, Kang Sam, kita sambil bergerak sedikit, simpan tangannya di depan. Teman-teman, jika teman-teman mengidap kanker payudara, kanker paru, atau kanker usus,
Rasakan tangan yang bergerak ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita masih diberikan organ lain yang sehat. Oke, Kang Sam, tarik tangan ke atas, tarik. Busungkan dadanya. Perbesar rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Kemudian buang nafas samping. Rasakan pergerakan tangan kita pelan-pelan. Detoks semua penyakit yang ada di dalam tubuh kita, keluarkan lewat pori-pori, dan rasakan energinya. Ulang, tarik lagi ke depan, Kang. Munculkan kebahagiaan dan rasa syukur. Buang ke atas. Detoks semua penyakit kita. Posisi di atas, tarik lagi. Rasakan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang masih memberikan napas dan kehidupan. Buang ke samping lagi. Rasakan otot kita masih bergerak. Lupakan penyakit kita. Buang. Tarik lagi. Tahan. Buang ke atas lagi. Lupakan semua penyakit itu dan rasakan energi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalir kepada tubuh kita. Energi alam semesta, energi Tuhan yang Maha Esa mengalir kepada tubuh kita. Tarik lagi. Tahan. Buang. Tarik. Buang sebagai akhir. Simpan tangannya di paha kita. Teman-teman, rasakan aliran tubuh kita dengan pembayangan energi kita mengalir ke area kanker kita. Misalnya yang di payudara, rasakan ke payudara. Yang di usus, rasakan di perutnya. Yang di paru-paru, rasakan di dada kiri dan dada kanannya. Rasakan energinya. Jangan lupa untuk yang belum pernah berlatih, jika tidak kerasa energi, teman-teman cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberi kesempatan untuk menarik napas dan menggerakkan organ lain selain yang ada pada kanker kita. Jadi organ lain kita masih sehat. Oke, sekali lagi Kang Sam, tarik. Tahan. Buang. Semakin fokus, maka energi kita semakin mengalir dengan baik. Semakin fokus, maka energi kita semakin mengurangi rasa sakit kita. Tarik. Tahan. Buang. Tarik lagi. Fokuskan. Tahan. Buang. Tarik. Tahan. Buang. Tugas kita adalah merasakan kebahagiaan saat kita bernapas. Tarik sebagai akhir. Tahan. Buang. Ya, Kang Sam, silahkan balik kanan. Teman-teman, akan saya jelaskan aliran energi yang tadi, bahwa ketika Kang Sam menarik nafas, akan ada kelonggaran di tulang punggung kita, yang dimana tulang punggung ini mengandung sumsum tulang belakang yang mengandung energi yang sangat tinggi. Maka ketika Kang Sam bernapas, akan ada lecutan di dalam tulang punggung ini secara beraturan, yang kemudian menghasilkan gelombang listrik
yang mengalir ke kiri dan ke kanan. Kemudian gelombang ini akan menjadi gelombang teratur yang nanti akan merecovery dan memperkuat tubuh sambil menghancurkan si kanker. Jadi pada tahap awal dia akan recovery sel lewat penguatan metabolis di tulang punggung. Kemudian dari penguatan sel itu dia akan menghancurkan sel kanker dengan self healing, dengan kemampuan kita sendiri. Oke Kang, kita latih seperti tadi. Tarik nafas ke depan. Nah ini ketika narik nafas, oksigen mengalir di daerah tulang punggung dan mengaktifasi gelombang listrik di sekitar sumsum tulang punggung. Buang nafas. Saat buang nafas ada dua aliran. Aliran pengaliran ke area tulang punggung, kemudian aliran detoksifikasi lewat pori-pori tubuh. Aliran pengaliran ini menghasilkan gelombang listrik yang teratur, yang nanti akan membangun sistem metabolik supaya kita lebih kuat stamina pada saat kemo dan lebih kuat stamina pada menderita kanker, supaya kankernya tidak bisa menyebar ke area manapun. Tarik nafas. Tarik nafas seperti ini membuat peluang pengejangan otot dan pengejangan sel. Buang nafas ke pinggir. Proses buang nafas seperti ini menghasilkan energi yang terpusat di area bahu, di area leher, kemudian di area tulang ekor, di mana area-area ini adalah area-area yang menyimpan titik energi yang sangat kuat. Tarik lagi kan ke depan. Proses penarikan awal juga sama, mengumpulkan energi, memadatkan tulang punggung, kemudian mengumpulkan energi di area tubuh. Buang nafas. Nah, ulang. Ini terjadi aliran energi di mana aliran gelombang elektromagnetik itu mengalir ke sel-sel kanker yang ada, walaupun tidak di punggung, tapi input dari sumsum tulang belakang, sarafnya akan mengalirkan ke energi ke bagian yang terkena kanker. Tarik nafas, tahan. Nah ini pengumpulan energi, pemadatan energi lagi, buang. Ini terjadi lecutan energi dari mulai hipotalamus, kemudian talamus, kemudian otot leher, kemudian tulang punggung. Ini akan terjadi pemadatan energi dan pemancaran energi yang mengaktifasi sensor tubuh untuk menyempurnakan dan menyeimbangkan gelombang listrik si pasien penderita kanker. Jika gelombang listrik tercapai keseimbangan, maka sel yang kehilangan energinya karena ada intervensi pertumbuhan sel lain, yaitu kanker, akan terminimalisasi dan akan terkuatkan. Tarik lagi ke depan kan? Tahan, finishing di dada, buang. Nah, proses pembuangan akhir ini adalah proses di mana pengisian energi ke dalam ulu hati. Jadi pas kita buang nafas terakhir ini adalah proses di mana energi yang kita latih itu mengalir ke ulu hati. Kita tahu bahwa ulu hati adalah salah satu organ yang menguatkan sel tubuh kita dan mengatur sistem metabolik serta mengatur sistem imunitas tubuh kita. Ketika kita alirkan energi, maka akan tercapai keseimbangan frekuensi yang ada di dalam ulu hati. Maka yang terjadi adalah penguatan imunitas dan penguatan sel kepada penderita kanker tadi. Teman-teman, demikian latihan sederhana ini. Nanti kita akan lakukan latihan yang lain untuk penderita kanker. Ini latihan yang sangat sederhana tetapi akan berefek baik. Kapan kita lakukan latihan ini? Teman-teman, waktu yang paling luang adalah waktu sebelum tidur dan mau tidur. Latihan, lakukan 3 paket latihan. Kemudian sebelum tidur dan bangun tidur, rasakan energinya. Teman-teman lakukan exercise sederhana ini bisa sambil tidur, sambil duduk, atau sambil berdiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam energi, salam sehat.